Di setiap pemilu yang kita adakan, kita mungkin tidak menyadari dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan kita. Jutaan spanduk, poster, dan baliho diproduksi dan dipasang di seluruh negeri. Namun, apa yang terjadi pada lingkungan ketika pemilu berlangsung? Pembuatan bahan kampanye membutuhkan penggunaan kertas yang besar. Pohon-pohon ditebang untuk memenuhi permintaan kertas tersebut. Hutan-hutan kita terkikis dan menghilang. Di balik proses pemilu yang kita jalani, terdapat perhitungan yang tak terlihat. Mari kita hitung bersama berapa jumlah pulp atau bubur kertas yang diperlukan dan berapa banyak pohon yang harus ditebang dalam pemilu di Indonesia. Dengan asumsi 5 surat suara per pemilih dan total jumlah pemilih tahun 2019 sebesar 192.830.000 jiwa, kita dapat mengestimasi, total jumlah surat suara yang dibutuhkan adalah 964.150.000 surat suara. Menggunakan asumsi berat pulp per surat suara sebesar 80 gram, maka total pulp yang diperlukan adalah 77.132.000 ton. Dalam perhitungan ini, satu rim kertas setara dengan satu pohon berumur 5 tahun. Oleh karena itu, jumlah pohon yang harus ditebang adalah 77.132.000 pohon. Selain itu, luas hutan yang terpengaruh mencapai 2.238.428 hektar, setara dengan luas negara El Salvador. Angka-angka ini memberikan gambaran yang memilukan tentang dampak pemilu terhadap lingkungan. Penebangan pohon dan kerusakan hutan yang terjadi dalam skala ini mengancam keberlangsungan ekosistem kita. Selain itu, pemilu juga menghasilkan limbah yang sangat besar. Brosur, pamflet, dan selebaran yang disebar di mana-mana akhirnya berakhir sebagai sampah di sungai, laut, dan lahan pembuangan sampah. Selain itu, dampak pemilu tidak hanya terlihat pada hutan yang hilang, tetapi juga pada sungai-sungai yang tercemar dan lanskap yang terdegradasi. Limbah yang dihasilkan dari pemilu, termasuk bahan kampanye yang tidak terurai, mengotori lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem air. Pelaksanaan pemilu juga membutuhkan konsumsi energi yang besar. Penerangan pada lokasi pemilihan, penggunaan alat elektronik, dan transportasi yang intensif semuanya meningkatkan jejak karbon. Aktivitas kampanye yang intensif juga seringkali menyebabkan polusi udara dan suara yang mengganggu lingkungan sekitar. Emisi kendaraan, generator listrik, dan acara massa menyumbang terhadap degradasi kualitas udara dan lingkungan sekitar. Namun, kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Dengan mengadopsi pemilu yang ramah lingkungan, kita dapat melindungi alam dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Melalui penggunaan bahan kampanye yang terbuat dari bahan daur ulang, pengurangan penggunaan kertas, dan inovasi teknologi digital, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap hutan dan lingkungan. Penggunaan teknologi canggih dan platform digital telah membantu mengurangi penggunaan kertas dalam pemilu. Pendaftaran pemilih secara online, penggunaan aplikasi elektronik, dan pemungutan suara tanpa kertas adalah contoh perubahan yang terjadi. Kampanye berkelanjutan dan penggunaan bahan kampanye ramah lingkungan seperti kertas daur ulang, tinta eco-friendly, dan penggunaan bahan-bahan non-plastik juga semakin populer. Selain itu, upaya pemulihan hutan dan konservasi lingkungan semakin ditekankan sebagai bagian dari pemilu yang berkelanjutan. Penanaman pohon dan restorasi habitat alami menjadi komitmen kita untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penting bagi kita untuk melakukan upaya penanaman kembali dan restorasi ekosistem yang telah terganggu. Dengan mengembalikan kehidupan ke area yang terdampak, kita memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama menggalang kesadaran dan bertindak untuk memperjuangkan pemilu yang lebih berkelanjutan. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah dan melindungi lingkungan bagi generasi mendatang.